رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir dari 6 episode video dokumenter sejarah berdirinya MDWI Bumi Sholawat Season 1. محمد Di episode 5, Thorik sudah memaparkan sebagian kecil dari kisah suka dan duka Samahatil Ustadz bersama santri generasi awal dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar di Desa Saroka, Saronggi. محمد Di samping proses legalisasi jamiah, dukungan terhadap gerakan dakwah Samahatil Ustadz juga muncul dari banyak kalangan. إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Karena mendengar reaksi orang-orang dengki pada dakwah Samahatil Ustadz, sahabat sekaligus guru beliau, Al-Habib Segaf bin Ali Al-Jufri mengajak dai kondang dan tokoh Alawi dari kota Tegal, Al-Habib Muhdar Al-Jufri, untuk berkunjung dan silaturahmi mengadakan halal bihalal dengan sang guru, sembari memberikan ijazah Ratibul Haddad pada jamaah. Dan memotivasi jamaah, agar berjuang untuk mempertahankan dan memperjuangkan majelis zikir. Selain itu, dukungan terhadap gerakan Samahatil Ustadz juga datang dari dunia gaib. Kabar ini, Samahatil Ustadz ceritakan kepada Bapak Andi dan Bapak Jauhari. Samahatil Ustadz berkata pada Bapak Andi dan Bapak Jauhari, "Nanti saya akan punya anak. Syekh Akbar, secara ruhaniyah telah memberitahu saya. Disertai isyarat dari Sayyidina Khidir. Dia seorang laki-laki. Dan dengan itu pula akan terjadi perubahan dalam hidupku secara zahir maupun batin. Dari segi zahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu-pintu rizki pada diriku. Dari segi batin, aku akan menyempurnakan tarikatku dengan digabungkan dalam satu paket. Dan insya Allah tarikat zikiran ini akan berkembang. Dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar pada diriku." Dengan izin Allah, beberapa bulan kemudian, beliau memperoleh putra laki-laki, pada tanggal 21 Jumadil akhir 1426 Hijriah atau 18 Juli 2006 Masehi. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Dakwah pun mulai berkembang ke berbagai daerah di Kabupaten Sumeneb. Dengan payung organisasi MDWI Bumi Sholawat, kelompok zikir ini secara bertahap mendirikan ranting-ranting dengan pusat halakoh zikir dan tarbiyah di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Dengan bertambahnya anggota, MDWI Bumi Sholawat mulai menata manajemen organisasi yang lebih baik, beserta garis-garis besar amalan anggotanya, yaitu mengamalkan sholawat lisa adatit dunya wal akhirah, yang disusun Samahatil Ustadz, Syekhona Lukman Haris Rahman Asyator, dan zikir Thorikoh Qadiriyah Wasatoriyah Al-Kusyasiyah, yang secara sanad bersambung dengan Syekh Abdul Muhi Pamijahan, dan Syekh Abdur Rauf Sinkil Aceh. Disertai torikoh-torikoh lainnya, yang ditalkinkan oleh Samahatil Ustadz sesuai kebijakan yang tentunya hanya Samahatil Ustadz, sebagai seorang mursyid, yang mempunyai hak prerogatif dalam mentalkinkan berbagai jenis torikoh yang dibawanya kepada jamaah tertentu. Seperti torikoh Qadiriyah Syadziliyah Darkowiyah Hashimiyah, torikoh Naqsyabandiyah Kholidiyah, torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, torikoh Ahmadiyah Idrisiyah, torikoh Anfusiyah, torikoh Alawiyah, dan berbagai jenis torikoh ahli mulazimatus sholawat seperti torikoh Dalailul Khairat, sholawat fatih, dan sejenisnya. Dan tentunya, tetap memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Madzhab Syafi'iyah dan di tingkat Asariyah dan Maturidiyah. Penyebaran dakwah ini, tak luput juga diwarnai dengan berbagai jenis halangan dan rintangan. Seperti yang telah kami paparkan di episode kedua, bahwa hegemoni elit dunia telah begitu kuat mencengkeram mindset masyarakat pribumi, sampai ke pelosok-pelosok negeri.
menghadirkan berbagai macam bentuk penentangan di setiap ranting organisasi MDWI Bumi Sholawat. Namun berkat keteguhan hati, gerakan dakwah MDWI Bumi Sholawat terus berkembang, bahkan merambah keluar Kabupaten Sumeneb. Kisah-kisah panjang yang penuh inspirasi, yang tentunya tidak akan cukup jika dibahas di episode terakhir ini. Oleh sebab itu, kami tim kreator insya Allah akan lebih rinci lagi dalam menggali data-data penting akan cahaya, yang berjalan mengiringi kisah perjuangan Jamiah MDWI Bumi Sholawat, khususnya narasi cahaya, yang mengiringi perjalanan hidup pendiri MDWI Bumi Sholawat, Samahatil Ustadz Syaihona Lukman Haris Rahman Asyator. Dari mulai beliau lahir, hingga perkembangan terkini dari gerakan dakwah beliau. Berupa halakoh-halakoh zikir dan tarbiyah yang sudah merambah ke daerah-daerah di luar Kabupaten Sumeneb, bahkan ke daerah-daerah di luar Pulau Madura, khususnya ke daerah Jawa. Agar kami dan pemirsa channel YouTube kami dapat lebih memahami tentang proses kebangkitan ruhani bangsa. Atau seperti yang kami paparkan di episode 3, yaitu perwujudan tinitah Sabdo Sumuruping Geni yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan Bonang Kodasalahu Sirohul Ali. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, yang telah cukup antusias mengikuti episode demi episode, sejarah pendirian MDWI Bumi Sholawat Season 1 ini. Jangan lupa untuk tetap bersilaturahmi dengan kami, melalui website dan media sosial yang kami kelola, agar pikiran Anda tercerahkan, agar hati Anda tercerahkan. Sekian dari kami, sampai jumpa di season kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.